yuzkar al-haramain fil asali ghairahu wasawal ghazali fil wajis warrofi. Dan Imam Haramain tidak menyebutkan pendapat lain dalam kitab asalin. Imam Al-Ghazali membenarkannya dalam kitab wajis, begitu juga dengan Imam Ar-Rafi. Artinya menurut mayoritas ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, sunnah itu disapu walaupun dicukupkan dengan dia jatuhkan air. Walaupun jatuh air tetap sunnah kita menyapunya. Cuma kalau dari sisi mencukupinya sudah cukup ya. Begitu jatuh air sudah cukup. Jadi ini penolong buat ibu-ibu ya, buat perempuan. Ketika dia mau berwudu dalam kondisi yang jadi kalau tampak bisa nampak rambut awalnya, maka bagaimana caranya ketika dia mau masuk roksi, membasuh rambut itu? Caranya adalah diambil air, taruhkan aja. Begitu dia sudah naruhkan, haruskah digeser atau tidak? Haruskah di depan? Tidak. Boleh juga di belakang. Ambil air, basahkan di tangan ini, gitu ya, ada airnya, taruhkan. Begitu dia ditaruhkan, itu sudah mencukupi. Atau ibu bawa botol spray, semprotkan, ada nampak airnya, taruhkan di sini. Maka itu sudah dicukupi sebagai rumus. Sudah mencukupi ya kan sebagai masuk roksi. Kalau sunnahnya ya begitu ada air disapukan dia. Tapi kan ini tidak bisa melakukan sunnahnya Ustaz. Takut terbuka aurat. Itu kan kalau yang disapu itu berarti jilbab harus dibuka. Repot Ustaz. Habis itu nanti pas masuk rambut kadang-kadang nampak orang leher rawa. Leher itu aurat. Jadi bagaimana caranya supaya lebih selamat? Ulama fikih mengatakan ambil air ini lalu taruhkan. Ini sudah mencukupi sebagai masuk roksi. Haruskah 3 hal lain? Tidak. Dengan diambil diletakkan saja itu sudah mencukupi. Tidak harus yakin bahwa itu kenanya 3 hal lain. Yang penting ada air kita letakkan di ukuran kepala, maka itu sudah dianggap mencukupi. Nah ini kajian fikih yang sering kita temui dalam kehidupan kita. Ada buat kita di laki-laki kadang-kadang harus bergoyang kecil di tempat berdiri, bingung awak bagaimana cara membersihkan BAK tadi, goyang kecil tadi, pakai air ya kadang-kadang ada kerannya, kadang-kadang ada dinding air itu yang keluar air. Maka cara yang lebih selamat adalah menggunakan tisu. Tisulah yang dibersihkan dengan syarat tadi najisnya belum berpindah tempat keluarnya, najis belum kering, najis belum bercampur dengan najis lainnya. Artinya belum berpindah tempatnya, artinya kan lebar ya, cuma di situ aja. Lalu kemudian kita bersihkan gigi, gak biasa pakai siwak Ustaz. Sekarang kan ada punya Pepsodent Formula, itu ada sikat gigi yang model kayak sisir ya, dilipat, kayak pisau lipat kan itu bisa cukupi, bisa. Kalau dia mau dianggap sebagai sunnah wudu, jangan lupa diniatkan supaya bisa mendapatkan sunnah wudu. Kalau cuma disikat-sikat ini aja tidak dapat, tapi kalau pakai niat maka dia mendapatkan pahala siwak. Lalu kemudian kotoran kuku, ini buat siapapun kita, kalau sholat yakinkan bahwa di bawah kuku kita ini tidak ada kotorannya. Wabil khusus buat imam lebih hati-hati, khawatir nanti kalau memang ada kotoran itu bisa menyebabkan sholat jamaah makmum tidak sah. Lalu kemudian batasan rambut dalam musaf tidak harus yang harus musaf banyak-banyak, asal dilempelkan di rambut itu sudah mencukupi. Baik, barangkali ini diantara pembahasan ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Silakan. Waalaikumsalam. Untuk imam tadi Pak Ustaz, umpamanya lah saya tahu imam itu dalam bacaan sholatnya bajunya tidak pas. Apakah saya mau masuk ikuti berimam atau bermakmum atau gimana Ustaz? Pertanyaannya, kita sama imam itu setara atau Pak? Artinya ilmu kita lebih tinggi, lebih pasihkah kita dari imam tadi atau kita di bawahnya? Tes dulu, jangan kita menilai imam ini tak beres di bacaannya, tapi ternyata awal pun sama. Nah kalau ini berarti masih bisa kita bermakmum sama dia. Kenapa? Karena level bacaan
kita sebenarnya bersama. Yang nggak boleh itu adalah kalau kita ini bacaan kita tuh lebih bagus dari imam tadi, tapi imam itu karena akal sih anak kampung sini gitu ya, kan gitu istilahnya Pak. Akal sih anak kampung sini, dia pula orang kampung sini kan, dia lah jadi imam. Begitu dia jadi imam, aduh ini udah ada best. Nah ini wajib buat kita mufarraqah. Nah kita wajib mufarraqah. Kalau perempuan ustaz, saya udah belajar tahsin, imam tadi itu kan ustaz, tidak beres dia. Maka kalau baik itu ibu melihat, ibu tidak usah sholat berjamaah. Kenapa? Karena ibu bukanlah bagian dari penyelamat dosa satu kampung. Yang dianjurkan sholat berjamaah itu adalah laki-laki, fardu kifayahnya. Perempuan enggak. Mau satu kampung ini perempuan sholat zuhur, laki-laki tidak ada sholat berjamaah. Yang berjamaah cuma perempuan aja. Satu kampung ini perempuan sholat berjamaah zuhur. Lalu kemudian yang laki-laki nggak ada, di rumah aja sholatnya. Apakah terlepas beban dosa satu kampung ini? Tidak. Dosa satu kampung ini tetap berlaku. Kenapa? Karena yang wajib sholat berjamaah, yang fardu kifayah untuk mendirikan sholat berjamaah itu dalam mazhab Imam Syafi'i adalah laki-laki. Perempuan apa hukumnya Ustaz? Perempuan hukumnya adalah boleh. Begitu dia ikut berjamaah, dapatlah dia pahala berjamaah. Tapi posisinya tidak bisa menyamai seperti posisi laki-laki. Nah ya, jadi itu gambarannya. Jadi kita boleh cerita tadi, kalau misalnya awak masih di bawah imam tadi itu masih salah ngikut dia. Tapi kalau awak lebih bagus baca awak dibanding imam tadi, memang harus mufarraqah. Itu jawabannya. Nah, kita lihat ukur. Jangan pula awak pun masih di bawah dia ya kontennya, awak pula tidak menilai kan gitu kan, itu salah namanya gitu. Baik. Pakai masker kalau sholat, tapi kondisi kita dalam flu atau makhluk kita. Oh nggak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting jidatnya jangan ketutup. Kalau jidatnya ketutup baru tidak sah sujudnya. Kalau sholatnya dia pakai masker nggak apa-apa. Ya kalau dia sakit itu lebih utama, namanya dia menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan orang lain itu bagian dari sunnah. Nah ya orang ini kalau seandainya tahan ini menyebar virus di kemana-mana, mau tidak mau pakai masker untuk menyelamatkan orang lain. Malah itu adalah dia mendapatkan pahala karena menyelamatkan orang lain. Bisa. Ustaz, kita sikat gigi sebelum berwudu, kita pakai odol, kita niatkan bagian daripada niat wudu gitu. Ya. Jadi sikat gigi yang pakai odol itu apakah Ya termasuk siwak. Odol itu tidak dihitung, yang dihitung siwaknya. Tapi kita niatkan, kalau tidak ada niatnya, tidak ada pahalanya. Jadi ekstra tambahannya itu adanya odolnya, sama lah kayak kita. Sholat ini kan harus menutup